satu yel-yel. Jadi kalau Ibu sampaikan semangat pagi, tolong anak-anak sampaikan pagi-pagi luar biasa. Oke, Ibu mulai ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, mudah-mudahan hari ini menjadi hal yang luar biasa juga bagi anak-anakku semuanya ya. Amin. Oke, untuk sebagai awal pertemuan kita sebelum memulai proses pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, ya. Untuk Yulinda, kita tolong pimpin temanmu untuk berdoa. Silakan Yulinda. Iya Bu, baik. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, semoga apa yang akan kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin. Oke, untuk lebih lanjutnya Ibu absen dulu ya. Bu. Rafika. Hadir Ibu. Ya, Masri. Hadir Bu. Yulinda hadir ya? Hadir Bu. Ya, Ilyas. Hadir. Ajeng. Hadir Ibu. Kristina. Hadir Ibu. Yuliana Madiles. Hadir Ibu. Laurna. Hadir Ibu. Hana. Hadir Ibu. Ya, Ampi. Hadir Ibu. Ya. Kemudian Riki kemana nih ya? Kenapa tidak ada di layar ini gambarnya? Pindah tempat Bu. Jaringan Ibu. Ah iya, jadi masalah jaringan ya. Oke, enggak apa-apa lah, yang penting nanti ya masuk kembali ya. Oke, berarti di Zoom kita hari ini ada sekitar 10 orang ya, satu yang keluar. Jadi masalah jaringannya. Oke, sudah siap menerima materi dari Ibu? Siap Bu. Oke, kalau sudah siap, Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan mari kita saksikan sama-sama ya. Jelas gambarnya, anak-anak? Jelas Bu. Jelas Ibu. Mohon maaf ya, Ibu lagi flu sekarang, jadi mungkin agak terganggu suara yang kalian dengar. Ya, Bu. Oke, di layar anak-anak sudah ada 3 gambar ya. Ada yang bisa Ya, Bu. menyampaikan ke Ibu, gambar A ini kira-kira menggambarkan apa dia? Proses apa? Ini proses Pertumbuhan. berkecambah kacang hijau Bu. Ya, satu-satu. Tolong diangkat Saya, tangan ya. Ibu. Bacain siapa? Saya Ibu. Ya, Yulinda silahkan. Ini di gambar A itu ada pertumbuhan mulai dari perkecambahan sampai tumbuhan itu sudah punya daun, batang. Iya, Itu Bu. oke. Benar sekali ya. Kemudian gambar B, ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya, silahkan. Ini proses pertumbuhan Ibu dari masih kecil bayi umur 1 tahun sampai umur 5 tahun. Iya, benar sekali ya. Untuk yang gambar C, ada yang bisa menyampaikan? Ya, coba Yuliana, supaya lebih semangat ya Yuliana. Yang gambar C Iya, ini Bu. kira-kira apa Yuliana? Ini pertumbuhan pada hewan, Bu. Contohnya ayam. Jadi dari telur, Ya, kemudian telur kemudian menetas
menjadi anak ayam dan nanti sampai anak ayam saja, Bu. Ya, nanti dia tumbuh lagi membesar, kemudian akan melakukan reproduksi ya. Reproduksi. Ya, kemudian menghasilkan telur. Nah, dari ketiga gambar ini secara keseluruhan peristiwa apa yang terjadi, Nak? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Perkembangan. Apa tadi Pak Ilyas? Proses apa Pak Ilyas? Pertumbuhan dan perkembangan, Ibu. Iya, benar sekali Ilyas ya. Jadi materi kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini itu terbagi atas 3, yaitu ada pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Kita 2 kali pertemuan ke depan ini, hari ini dengan minggu depan kita masih membahas tumbuhan dulu. Nanti pertemuan ketiganya baru kita akan masuk ke hewan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Jadi kemarin-kemarin kan kita biasa gunakan ceramah ya, konvensional. Maka hari ini kita coba gunakan model pembelajaran PBL, di mana siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kemudian menentukan dan menganalisis tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan baik ya. Jelas ini anak-anak? Jelas. Bu. Ya. Oke. Ada gambar ya? Gambar apa ini anak-anak? Gambar pohon mangga, Gambar Ibu. pohon mangga, Ibu. Mangga, Ibu. Ya, gambar pohon mangga ya. Apakah ada perbedaan dari ketiga gambar ini? Ada, Ibu. Ada, Bu. Ya, coba Hana. Apa perbedaan dari gambar A ke gambar B? Ibu, kalau gambar A itu pohon mangga yang masih kecil. Ya. Gambar B pohon mangga yang sudah tinggi, sudah besar, Bu. Iya. Kalau gambar C pohon mangga yang sudah berbuah, Bu. Iya. Nah, apakah gambar A ke gambar B mengalami proses pertumbuhan? Mengalami. Ya, mengalami. Ya, coba Lorna. Iya, Apakah mengalami, Ibu. proses pertumbuhan? Iya, Ibu, mengalami, Ya. Ibu, dari gambar A Mengalami. ke gambar B, Ibu. Mengalami Ya. pertumbuhan, Ibu. Kalau gambar yang C? Mengalami Iya, perkembangan. Ibu, mengalami Perkembangannya, Bu, dia sudah menghasilkan Perkembangan buah. ini. menghasilkan buah, Ibu. Oke, jadi kalau gambar A dan B ini adalah proses pertumbuhan, sedangkan gambar C adalah proses perkembangan, ditandai dengan sudah menghasilkan buah. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Kita lihat ya konsepnya. Nah, tadi kan gambarnya sudah diperlihatkan ya, tadi ya gambar A-nya itu buah pohon mangga yang ukurannya kecil. Gambar B, pohon mangga yang ukurannya agak besar. Berarti yang kelihatan perubahannya itu adalah ukuran batangnya ya. Berarti bisa Iya, Bu. kita garis bawahi bahwa pertumbuhan itu adalah suatu proses bertambahnya ukuran dari bagian tubuh tanaman, terutama pada batang dan akar, gitu. Sehingga dia bersifat kuantitatif dan bersifat tetap serta irreversible, artinya tidak dapat kembali ke posisi semula. Artinya kalau misalnya batangnya sudah besar, tidak bisa lagi dia menjadi kecil. Jadi itu berlaku pada semua makhluk hidup ya. Jadi contohnya kalau pada manusia, kalau dari bayi, kemudian balita, kemudian dia remaja, dewasa, begitu orang dewasa, kita tidak bisa lagi jadi bayi. Jadi itu disebut dengan irreversible atau tidak dapat kembali ke kondisi semula. Sedangkan kalau dia perkembangan anak-anak adalah suatu proses di mana organ-organnya sudah mengalami proses kematangan, terutama sel-sel kelaminnya, sehingga bisa memicu terjadinya pembungaan dan akhirnya ada buah.
gitu. Namun dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu, mengerti Bu? Ya, mengerti ya? Oke, untuk Bu. ya, dalam proses pertumbuhan perkembangan itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti kalian akan bahas di kelompok ya, kelompok masing-masing. Ya. Ini daftar kelompoknya. Tapi Ibu sudah share juga untuk nama-nama kelompoknya. Jadi Ibu bagi 2 kelompok. Jadi kelompok 1 itu ada Riki, Rafika, Yuliana, Ajeng, Ilyas, dan Lorna. Kelompok 2 Yulinda, Ampi, Hana, Kristina, dan Masri ya. Untuk kelompoknya, LKPD-nya. Jadi LKPD yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok itu Ibu sudah share di WA grup kelas. Jadi silakan cek di situ. Kemudian kalian diskusikan dalam kelompok terkait dengan LKPD-nya tersebut. Kemudian silakan lakukan literasi dengan mencari jawabannya di internet, kemudian di bahan ajar, di buku-buku yang bisa menunjang proses pembelajaran kita hari ini. Paham ya anak-anak? Paham, Ibu. Paham ya? Ya. Iya, Bu. Kemudian Ya Bu, paham Bu. ya, kemudian kalau ada yang tidak dipahami terkait dengan LKPD tersebut, jangan ragu untuk bertanya ke Ibu ya. Silahkan Ya. bertanya langsung lewat Zoom ini atau bisa japri Ibu lewat WA Group. Jadi kalian berdiskusi lewat WA Group untuk kelompok, bukan untuk WA Group kelas ya. Karena kalau WA Group kelas kan agak kacau. Jadi kalian buat juga grup sendiri untuk khusus kelompok kalian masing-masing. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit. Bisa ya? Ya, Bu. Ya. Bisa ya? Karena waktu kita kan belajar cuma 30 menit diberikan waktu. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Kalian diskusikan terkait LKPD yang Ibu sudah bagikan. Ini ya, Ibu share juga di Zoom. Jadi ada 2 nomor untuk LKPD-nya ya. Ada juga di WA Group, jadi bisa kalian komunikasikan di dalam kelompok. Oke, kelompok 1 ada permasalahan nggak terkait LKPD-nya? Nggak ada ya? Jelas itu? Jelas Ibu. Oke, kalau jelas silahkan. Ibu dijawab di mana ini, Bu? Ya, nanti kan ada presentasi. Nanti setelah waktu selesai kalian diskusikan dalam grup kalian, nanti setiap dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya lewat Zoom ini. Atau sudah selesai? Belum, Ibu, belum. Ya, Masih mau cari dulu, Ibu. ya. Bingung. Sifat pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada gambar A. Apakah terjadi proses apakah yang terjadi pada gambar A dan gambar B?
Sudah? Bisa kita mulai presentasinya? Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Bisa kita mulai presentasinya? Sudah, Bu. Oke. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan siapa yang bisa mewakili di kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2 duluan, Bu. Ya, silahkan kelompok 2. Untuk soal yang pertama, Bu. Ya, silahkan. Iya. Yang pertama, proses apakah yang terjadi pada gambar A dan B? Menurut kelompok 2, ini adalah gambar pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Yang kedua, proses apakah yang terjadi pada gambar A dan gambar B? Pada gambar A ini merupakan proses pertumbuhan, sementara pada gambar B ini merupakan proses perkembangan. Sementara sifat pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada gambar A dan B, kalau gambar A ini sifatnya ini dia tidak bisa balik lagi, irreversible ini. Kita proses menuju dewasa yang sudah tidak bisa balik lagi ke proses semula. Kita bisa hitung, dia punya pertumbuhannya bisa dihitung. Misalnya jumlah daunnya sudah berapa ini, tinggi tanamannya, seperti begitu. Sementara untuk gambar B ini adalah perkembangan. Ini perkembangan ini sebenarnya kita tidak bisa menghitung dia. Yang bisa dilihat hanya proses dia menghasilkan bunga, buah, biji untuk melakukan reproduksi. Seperti begitu, Bu, untuk sementara kelompok 2. Iya. Oke, ada yang mau menanggapi? Oke, ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau bertanya? Bisa ke nomor 2, Bu. Ya, silakan. Bu, bisa... Ini untuk gambar 1, pertanyaannya bagaimana posisi kotiledon pada gambar 1 dan 2. Kalau kotiledon pada gambar 1 ini posisinya di Ke atas. Di atas. Permukaan Di atas, tanah Di atas tanah. Di atas permukaan dalam tanah. tanah. Yang satu di atas tanah. Gambar 1 menunjukkan tipe perkecambahan. Epigel. Epigel. Ya. Epigel. Kelompok 2 minta bantu. Epigel yang gambar pertama, yang kedua hipogel. Gambar pertama epigel, sementara gambar kedua hipogel, Ibu. Iya. Contohnya untuk yang epigel apa? Contohnya epigel, Ibu, kacang hijau. Iya. Sedangkan yang hipogel jagung. Jagung, Bu. Oke. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 2 ya, karena telah mempresentasikan hasil diskusinya terkait LKPD. Ayo kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya kelompok 1 bisa mempresentasikan. Bu. Iya. Ya. Yang nomor 1, pertanyaannya, proses yang terjadi pada gambar A itu tumbuh, jadi dari kecil ke besar, Bu. Yang kedua, yang gambar B itu sampai punya buah, berarti dia berkembangan. Terus yang B, jelaskan proses yang terjadi pada gambar A dan gambar B.
gambar A itu hanya pertumbuhan, gambar B perkembangan, sama ya Bu jawabannya? Iya. Yang Yang ketiga gambar A itu- pertumbuhan, gambar B perkembangan. Iya. Yang C, bagaimana sifat pertumbuhan dan perkembangan? Sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali seperti semula. Sudah Bu. Nomor 2, posisi kotiledon gambar 1 itu kotiledonnya ikut terangkat ke atas. Sedangkan yang kedua dia tetap di dalam tanah. Yang B, gambar 1 tipe perkecambahannya epigeal. Epigeal, ya, terjadi pada biji di kotil, contohnya Bu, kacang. Iya. Sedangkan gambar 2 tipe perkecambahannya hipogeal, terjadi pada biji monokotil, contohnya jagung. Itu Bu, kelompok 1. Oke. Ibu ucapkan terima kasih ya untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 1. Oke, terkait dengan pemaparan kelompok tadi, kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu memberikan penguatan sedikit terkait dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri sebenarnya adalah suatu proses bertambah tumbuhnya tinggi suatu tanaman. Nah, bertambah tingginya tubuh atau bagian tertentu dari suatu tanaman itu diakibatkan oleh pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer itu sendiri adalah pertumbuhan yang terjadi akibat dari pembelahan jaringan meristem yang ada pada ujung akar dan ujung batang sesuai pada di gambar ya. Jadi ada pada ujung akar dan ujung batang. Sehingga hasil outputnya adalah dia bertambah tinggi. Sedangkan kalau dia pertumbuhan sekunder, itu dia mengalami proses pembelahannya khususnya pada daerah kambium ke arah luar, sehingga ukuran dari diameter batang itu bertambah panjang. Jadi makanya dikatakan bahwa pertumbuhan itu dapat diukur, sedangkan kalau perkembangan tidak dapat diukur. Jadi bersifat kualitatif kalau perkembangan. Nah, perkecambahan itu sendiri adalah suatu proses di mana berhentinya masa dormansi biji atau biji akan mengalami proses inaktif di mana air akan masuk ke dalam biji dan biji tersebut akan mengalami proses inhibisi sehingga menyebabkan aktifnya hormon giberelin. Jadi di gambar kelihatan ya, ada hormon giberelin yang aktif, maka akan mengaktifkan enzim hidrolisis. Nah, enzim hidrolisis ini yang ada di dalam biji itu ada 3, yaitu amilase, protease, dan lipase. Nah, ketika enzim ini tersebut aktif, maka akan menguraikan cadangan makanan dalam bentuk kotiledon. Ya, setelah itu atas kursi dalam. Setelah itu, maka terjadilah proses perkecambahan. Jadi, selagi biji itu tidak terkena air, maka dia akan bersifat inaktif. Tapi kalau dia sudah berada di tempat yang ada airnya, maka dia akan mulai mengalami proses inhibisi atau menuju proses perkecambahan. Ya, karena tadi belum sempat disinggung ya. Nah, ini yang kotiledon ya. Jadi perkecambahan itu terbagi atas 2, ada perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Ini bagian-bagiannya kalau yang epigeal. Jadi kalau bagian yang ininya, tengahnya itu akan jadi radikula. Jadi kalau namanya biji belum ada namanya akar serabut dengan akar tunggang karena masih dalam proses perkecambahan. Jadi dia radikula, bakal akar gitu. Kemudian ada flumula, bagian yang akan nanti muncul ke arah luar. Kemudian testa, kotiledon, dan intinya adalah kalau epigeal itu kotiledonnya ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Sedangkan kalau hipogeal dia
tetap berada di dalam tanah untuk yang hipogel ya. Kalau untuk contoh-contohnya sudah disampaikan tadi pada saat presentasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Mengerti, Bu. Sudah. Tidak ada masalah ya? Iya, Bu. Iya. Bu. Oke, Jelas, Bu. untuk selanjutnya ada kuis yang Ibu berikan ke kalian. Jadi ada yang bisa menjawab ini, jadi kuisnya dalam bentuk lisan ya. Silahkan yang bisa menjawab ini punya nilai plus di pertemuan ini ya. Silahkan ada yang bisa menjawab kuisnya. Saya, Ada, Bu. Ya, silahkan Hana. Ya, silahkan Hana. Ya, terima kasih, Bu. Untuk gambar yang pertama itu biji tanaman tersebut terangkat ke atas permukaan tanah. Ya. Sedangkan gambar kedua, bijinya atau kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Nah, kalau tipe perkecambahan pada gambar pertama disebut epigel, sedangkan gambar kedua hipogel. Nah, contoh gambar pertama epigel yaitu tanaman kacang hijau, sedangkan gambar kedua tipe perkecambahannya hipogel dan terjadi pada biji tanaman jagung. Itu dari saya, Bu. Oke, satu orang lagi, ada yang bisa? Hari ini Saya, mau Ibu. cari 2 orang ya? Ya, Saya, siapa? Ibu. Ya, silahkan. Yang bagian A, posisi kotiledon pada gambar A berada di atas tanah, kemudian pada gambar 2 tetap berada di dalam tanah. Pada bagian B, pada gambar 1 menunjukkan tipe perkecambahan epigel terjadi pada biji kacang, biji mangga, biji rambutan, biji durian, atau pada umumnya pada tumbuhan dikotil. Iya. Kemudian sedangkan pada gambar 2 menunjukkan tipe perkecambahan hipogeal yang terjadi pada biji kelapa, jagung, palem, dan umumnya pada tumbuhan monokotil. Gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya, Yulinda. Oke, sebelum kita menutup proses pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan secara bersama-sama ya apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah konsep atau pengertian dari pertumbuhan itu sendiri. Bagaimana adik-adik kalau pengertian dari pertumbuhan? Bertambahnya ukuran. Ya, bertambahnya Ukuran tinggi Yang tidak irreversibel. bersifat Ya. kuantitatif dan irreversibel. irreversibel. Iya, jadi bertambahnya suatu ukuran pada tanaman yang bersifat tetap dan irreversibel. Sedangkan kalau perkembangan bagaimana? Proses Proses menuju ke perubahan. tingkat kedewasaan. Ya, kedewasaan. proses menuju ke Kedewasaan. tingkat kedewasaan ya. Bersifat Nah, proses pertumbuhan itu sendiri terbagi atas 2. Ada proses perkecambahan ya. Prosesnya dari biji menuju menjadi apa? Jadi Tambah. Ya, kecambah ya. Tadi ada enzim ya. Ada enzim yang berperan di dalam. 30 menit. Ada, Bu, enzim pertumbuhan. Ya, enzim pertumbuhan. Oke, untuk selanjutnya minggu depan kita akan lakukan praktikum faktor eksternal dan mempengaruhi proses pertumbuhan. Ada LKPD yang Ibu bagikan ke WA group masing-masing dengan videonya. Silahkan kalian nonton videonya dan lihat LKPD-nya. Setelah itu buat rancangan dan tetap diskusikan dalam forum diskusi kelompok. Silahkan alat dan bahannya dibawa besok, nanti kita kerjakan di 30 menit. Ya, nanti kita kerjakan di jam yang sudah ditentukan, di jam istirahat di luar dari jam pelajaran kita. Oke, untuk hari ini kita tutup sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berikan aplaus buat Ibu Dina Mariana. Luar biasa. Luar biasa. Selesai persepsi, berbicara tentang ini nanti semua untuk Bapak Ibu yang lain ya. Jadi ketika oke, anak-anak kita mau mengetahui apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Seharusnya mengawalinya Bapak Ibu Dina tanya dulu untuk anak-anak. Anak-anak apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Nah, setelah anak-anak menyampaikan, oke, ini ada yang Ibu tampilkan. Apakah yang disampaikan anak-anak sudah tepat atau belum, kita lihat bersama ya. Nah, jadi jangan dulu menampilkan materinya kepada anak-anak. Tidak, nanti anak-anak tidak berpikir. Proses berpikirnya tidak jalan karena Ibu sudah menyiapkan semua. Ya, jadi memancing bertanya, menjawabnya. Untuk menjawab, kalau memang belum, tinggal itu baru Ibu tampilkan untuk anak-anak untuk menjelaskan apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Oke. Untuk yang lainnya saya pikir sudah baik. Memang tadi di penyampaian diskusi saya tidak lihat secara langsung karena ada dipanggil di sebelah, saya harus pergi. Dan mungkin itu bagiannya Ibu yang nanti akan menyampaikan hal yang memang tidak saya sampaikan di sini. Tapi Ibu maaf karena saya di sini jadi di kantor, jadi saya harus berbagi membagi pikiran saya untuk ibu-ibu dan anak-anak saya yang